Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva April Mustazah, NIM 19052100, jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKI Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, definisi kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat dalam bahasa Arab yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kedaulatan disebut dengan sovereignty. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kedaulatan juga disebut dengan souveraineté. Dan dalam bahasa Italia, kedaulatan disebut dengan sovrancy. Adapun istilah dari bahasa Latin kedaulatan adalah superamus. Arti dari istilah-istilah di atas semuanya memiliki arti tertinggi. Maksudnya adalah kedaulatan berarti kekuasaan atau kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam atau inter, yaitu kekuasaan tertinggi di negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan di dalam ini adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan menjalankan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus menaati apa yang digariskan oleh pemerintah. Yang kedua adalah kedaulatan keluar atau eksternal, yaitu kekuatan tertinggi di dalam negeri untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman eksternal. Negara berhak untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan nasional mereka. Kedaulatan keluar adalah kedaulatan yang berhubungan dengan kewenangan mengatur dan memelihara keutuhan wilayah suatu negara yang juga harus dihormati oleh negara lain. Implementasi konsep kedaulatan muncul seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian internasional, dan hubungan perdagangan dan sosial budaya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama, sifat kedaulatan mutlak atau asli. Artinya, tidak berasal atau tidak lahir dari kekuatan lain. Kekuatan yang berasal dari rakyat adalah asli, karena kekuatan adalah yang tertinggi. Sedangkan kekuasaan presiden bersumber dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Sifat yang kedua adalah permanen. Artinya, kekuasaan akan tetap ada selama negara berdiri, meski pemegang kedaulatan sudah berganti. Sifat kedaulatan bersifat permanen, artinya meskipun suatu negara melakukan reorganisasi dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. Implementasinya bisa saja berubah atau badan yang memegang kedaulatan itu berubah, tetapi kedaulatan itu tetap ada. Nah, sifat yang ketiga adalah tidak terbatas. Artinya, kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuatan lain. Ketika pelaksananya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuatan tertinggi. Hakikat kedaulatan adalah tidak terbatas, artinya mengikut sertakan setiap orang dan kelompok yang berada di negara tersebut tanpa terkecuali. Sifat yang keempat adalah putaran tunggal atau tidak terbagi. Maksudnya adalah kekuasaan adalah satu-satunya kekuatan tertinggi di negara ini yang tidak diserahkan atau dibagikan kepada badan lain. Hakikat kedaulatan tidak terbagi, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi menjadi badan-badan tertentu. Karena dalam hal ini akan terjadi pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk dalam kedaulatan. Nah, selanjutnya adalah teori-teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan
negara, dan teori kedaulatan hukum. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Dan selanjutnya adalah teori-teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah menerima kekuatan tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, memang segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal dari Tuhan. Kedaulatan dalam satu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara itu secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin negara. Mereka berperan sebagai wakil Tuhan. Dan teori kedua adalah teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Peletak dasar teori kedaulatan raja ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli mengajarkan bahwa negara yang kuat haruslah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tidak terbatas atau mutlak. Dengan demikian, raja dapat melaksanakan cita-cita negara sepenuhnya. Raja tidak tunduk kepada konstitusi walaupun disahkannya oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak bertanggung jawab kepada hukum moral yang bersumber dari Tuhan, karena raja melaksanakan kewajibannya untuk rakyat atas nama Tuhan. Kemudian, teori kedaulatan yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yaitu teori mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintah rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai. Yang ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. Dan ciri yang keempat adalah susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Kemudian, teori kedaulatan yang keempat adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Teori kedaulatan negara ini bersifat absolut dan mutlak. Ini berdasarkan pandangan bahwa negara adalah penjelmaan Tuhan. Kemudian, teori kedaulatan yang kelima adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara tersebut.